قد آتينا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu wa la rasula ba'dahu. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang banyak sehingga kita bisa salat subuh di masjid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salam serta salam tak lupa kita tunjukkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan risalahnya dari zaman dahulu hingga sekarang. Jemaah salat subuh dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berdiri saya di sini tidak lain hanya untuk menyampaikan suatu hadis dari Rasulullah SAW yang berjudul tinggalkanlah perdebatan. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, Abu Ghadur rijali ilallahi ala bil khasam, yang artinya orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling keras debatnya. Hadis riwayat Bukhari. Si kandungan hadis. Mendebat dalam hadis di atas maksudnya adalah mendebat dengan keras tanpa ilmu atau argumentasi yang jelas. Sedangkan di pihak yang benar sebaiknya juga menghindari perdebatan, karena debat itu akan memicu emosi, mengobarkan kemurkaan, menyulut dendam dan mencela orang lain. Hal itu sangat dibenci Allah Subhanahu wa taala. Secara umum orang yang suka berdebat akan menghilangkan keberkahan pada ilmunya, karena orang yang menjatuhkan diri dalam perdebatan tujuannya hanya ingin dirinya menang, dan hal tersebut sangat dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Melarang kemungkaran dan menjelaskan kebenaran merupakan kewajiban seorang muslim. Jika penjelasan itu diterima, itulah yang dikehendaki. Namun jika penjelasan itu ditolak, maka hendaklah dia meninggalkan perdebatan walau kita yakin benar. Rasulullah SAW bersabda, saya memberikan jaminan rumah di pinggiran surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan walaupun dia orang yang benar. Saya memberikan jaminan rumah di tengah surga bagi orang yang meninggalkan kedustaan walaupun dia bercanda. Saya memberikan jaminan rumah di surga yang tinggi bagi orang yang membaguskan akhlaknya. Hadis riwayat Abu Dawud. Islam mengenal istilah jidal, yaitu adalah bertengkar. Para ulama menafsirkannya dengan perdebatan dalam hal-hal yang tidak berguna atau tidak bermanfaat. Jidal adalah termasuk dalam perdebatan yang dilarang karena menyebabkan kegaduhan, mudarat kepada orang lain atau mengurangi ketentraman. Dengan berdebat maka akan terjadi perselisihan pendapat baik dalam ucapan, bahasa tubuh hingga akhirnya berujung pada perpecahan dan pertengkaran. Dari Umamah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah sesat suatu kaum setelah mendapat petunjuk kecuali karena merasa gemar berdebat. Kemudian Rasulullah SAW membacakan ayat, mereka tidak memberikan perumpamaan itu kepadamu melainkan dengan maksud membantah saja. Sebenarnya mereka adalah kaum yang suka bertengkar. Hadis riwayat Tirmidzi. Ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hadis. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Yang artinya adalah serulah manusia kepada jalan Tuhan dengan hikmah dan mengajarkan yang baik, pengajaran yang baik, dan berdebat dengan mereka dengan cara yang baik. Quran surat An-Nahl ayat 125. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang berbunyi, wa qalu alihatina khairun amhu ma darabuhu laka illa jadala bal hum qaumun khasimun. Yang artinya adalah mereka tidak memberikan perumpamaan itu kepadamu melainkan dengan maksud membantah saja. Sebenarnya mereka adalah kaum yang suka berdebat. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang berbunyi, fama farada fihi al-hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Yang artinya adalah barang siapa yang mengerjakan ibadah haji dalam bulan itu, maka janganlah dia berkata jorok, berbuat maksiat dan bertengkar dalam melakukan ibadah haji. Mungkin ini saja yang bisa saya berikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum kita tutup, alangkah baiknya kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'amahu kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Ya Allah yang Maha Besar, yang Maha Kuasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah untuk para musyrif, pemberi wakaf, orang tua asuh, donatur, pembina, dan pengurus yayasan, pengurus ponpes, bapak, ibu jamaah salat subuh, masjid Darul Abrar dan umat muslimin dan muslimat. Dan punya dosa-dosanya, dosa besar, dosa kecil, disengaja atau tidak disengaja. Diberi hidayat agar dapat melaksanakan semua perintahmu dan meninggalkan semua laranganmu. Diberi kesehatan agar bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah. Diberi rezeki yang luas dan berkah agar mau berbagi kepada anak yatim dan duafa dan perjuangan Islam. Diberi kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan. Diberi keturunan yang qurrata a'yun, keturunan yang saleh dan salihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.